Baik, selamat pagi, selamat ya. Perkenalkan saya Yudhistira dan bagaimana melakukan eksperimen terkait dengan untuk yang pertama dalam topik ini kita akan mencoba untuk ini bagaimana adaptasi behavioral economics ke dalam topik. Sebetulnya ketika kita belajar tentang pengetahuan, kita belajar terhadap diri, tetapi aspek dalam kehidupan, aktivitas yang kita lakukan dan sebagainya kita pelajari tentang ekonomi. Contoh adalah bagaimana ketika pekerjaan, bidang studi yang sedang ditekuni, memilih hidup dan sebagainya, apapun yang kita pilih dalam hidup ini itu merupakan hal yang bisa kita kaji di Puan. Ekonomi sendiri kalau kita balik kepada konsep dasar tentang bagaimana melakukan sebuah pekerjaan sehingga menghasilkan sesuatu optimal dalam arti kita bisa salah satu contoh dalam membuat utilitas yang kita punya ya tergantung dari apa fungsi tujuan individu. Dalam hal ini setiap manusia itu memilih berdasarkan apa yang menjadi preferensinya dia, apa yang menjadi tujuannya dia sehingga bisa menghasilkan apa yang terbaik adalah optimal decision untuk dirinya sendiri di berbagai situasi yang sedang di sementara kita mungkin berpijak dulu kepada konsep di ekonomi ya. Dalam teori ekonomi tradisional itu mengasumsikan bahwa ini memahami rasionalitasnya sendiri dari sebuah set of aksi atau prinsip. Nah, asumsi ini menyebutkan bahwa manusia sangat memiliki pengetahuan yang lengkap dan bisa menghitung segala sesuatu yang mungkin menjadi tujuannya dengan baik sehingga bisa menghasilkan pilihan yang optimal sesuai dengan asumsi ini ya, asumsi rasional dan ini sangat penting ya. Ini kan orang itu bisa melakukan penilaian dengan namun pada dasarnya kalau kita bicara manusia sesungguhnya pada faktanya ya manusia ini tidak atau belum tentu bisa menghitung, memahami konteks-konteks yang sedang dia hadapi. Ya, ini dikenal, kemudian dikenal dengan Bohlit. Oh, jadi di mana hal ini bergantung kepada pengalaman yang telah dimiliki, pengetahuan yang dimiliki, dan sebagainya. Toh ketika kita makanan ya, Simpson Homer Simpson sedang memilih untuk makanan yang kira-kira sehat untuk dia dan sebagainya ya. Tetapi kita tahu bahwa bagaimana pengetahuan Homer dan sebagainya, ya dia memilih donat. Ya, makanan yang dia perkirakan itu adalah makanan. Ya, apakah itu tidak baik untuk dia? Ya, secara kesehatan mungkin iya, tetapi secara pemikirannya dia berpikir bahwa ini adalah yang sehat untuk di satu sisi di sini ada. Nah, kemudian behavioral economics ini kemudian fokus kepada bagaimana manusia ini secara sistematis mampu menyusun bounded rationality-nya. Ingat, bounded rationality belum tentu. Katakanlah kita
Sebagai contoh di gambar kanan ya, bahwa makanan sehat itu harusnya dengan makan buah dan sebagainya. Tapi karena bounded rationalism, Mer tidak berkata demikian ya pengalamannya, knowledge-nya dan sebagainya, ya maka dia menganggap bahwa donat itu adalah yang terbaik untuk dia dalam konteks untuk makan. Nah sehingga bisa jadi ya sangat besar kemungkinan bahwa ketika economics itu deviate dari teori-teori yang sudah dibangun, konsep sudah dibangun ya seperti contoh ya namanya makanan sehat ya itu bah ya tentunya ya sayur dan sebagainya seperti. Nah di sini kemudian behavioral economics peran untuk menguji serta merefine konsep-konsep teori ya atau yang bangun sehingga kita bisa reshape untuk memahami perilaku manusia. Ini penting sekali untuk itu. Jadi perkembangan di dalam teori ekonomi sendiri ini kan juga cukup ketat ya, ya bisa jadi di lapangan kita tidak seperti itu. Pertanyaannya adalah kenapa? Apakah teori salah atau apa dan seterusnya. Ya, misleading dalam hemat saya ketika kita itu orang yang membangun dan sebagainya. Namun yang jelas bahwa namanya ini terus berkembang, ya dinamis sesuai dengan zaman, sesuai dengan kemampuan, bahkan yang berbicara mengenai perilaku, maka kita bicara juga soal preferensi. Apa yang terbaik untuk dia, apa yang diinginkan oleh dia, ya, oleh manusia, itu menjadi bagian penting dari economics. Sehingga eksplorasi-eksplorasi untuk menyusun fungsi preferensi ini di mana era-era sekarang kita memasukkan aspek keperilakuan di dalam. Tidak hanya sekedar bahwa teori-teori yang dibangun itu telah memiliki perhitungan yang sudah tidak hanya sekedar demikian, kita juga perlu mempertimbangkan aspek keperilakuan manusia. Oke, sebagai contoh di bawah ini ya, mana ada dua problem, ya, ada dua skenario. Yang pertama adalah bekerja untuk sendiri dan diminta untuk memilih ya kira-kira yang mana yang bisa diberikan antara opsi A atau B. Ini konteksnya adalah untuk menyelamatkan orang, untuk menyelamatkan masyarakat dari sebuah penyakit. Di opsi A, jika kita menerapkan opsi ini, maka 200 orang dapat bisa diselamatkan dari penyakit yang ada. Ada 200. Option B, di sini informasi yang diberikan adalah jika kita mengambil B, maka sepertiga kira-kira ya ada peluang sebesar sepertiga untuk bisa mengamankan 600 orang yang ini atau wabah penyakit. Namun ya peluang 2/3 itu sekiranya tidak. Nah kira-kira Anda memilih opsi A atau opsi B? Oke, problem 2 adalah Anda memiliki penyakit yang mematikan, ya, mengidap penyakit yang mematikan, dan kemudian Anda datang ke rumah sakit, Anda rawat dan sebagainya, lalu ya, Anda ditawari dua treatment option B, di mana option A memberikan peluang Anda sebesar 50% untuk ya, tetap hidup
dengan kondisi 40% full health selama lebih kurang 40. Dan 50% untuk bisa lihat 50% full health selama diestimasi di dalam opsi ini. Jika Anda mendapat atau pengobatan, maka Anda dapat hidup sampai tahun ke depan. Namun ada peluang ya 55% bahwa Anda akan hidup dengan full health 40% atau 5%. Ya dari apa yang biasa Anda alami sebelum Nah, untuk opsi B, Anda juga sama dapat diperkirakan hidup 40 tahun ya dengan pengobatan ini. eh, Namun yang membedakan adalah ada 50% untuk bisa hidup dengan 30% full health, atau 60% untuk bisa hidup 50% untuk hidup dengan full health 60%. Kira-kira mana yang Anda, apakah opsi A atau opsi B? Di sini yang penting untuk mengeksplorasi secara keperilakuan adalah bukan hanya terletak kepada oh saya memilih. Tidak hanya sekedar itu, tapi bagaimana konstruksi manusia ketika melakukan pilihan. Oke, pada problem 1, di sini state secara jelas ada 200 orang yang dapat bisa diselamatkan dari penyakit atau wabah yang area. Sudah jelas. Nah, option B di sini labelnya adalah 600 orang bisa, dan 600 orang adalah sebagai populasi di area. Dan sepertiga chance untuk bisa menyelamatkan dari 600 orang. Kalau kita bicara antara option B, seharusnya dengan menggunakan hitung-hitungan adalah sama-sama orang yang dapat diselamatkan. Namun, apakah Anda memilih A atau memilih B? Ketika memilih A, Anda dapatkan 200, B, Anda mungkin di cara pemikiran lebih melihat pertiganya. Nah, untuk kasus seperti ini ya, mungkin bisa saya sedikit prediksi adalah kebanyakan orang akan memilih A karena option B mengandung kata-kata sepertiga di ya daripada. Oke, namun demikian ya, decision bisa pun dari masing-masing. Di problem 2 adalah ada 50%, 50% untuk bisa 40 depan, hanya saja yang satu 40% full health, yang satu 50% health, yang satunya adalah 30% health, dan 60% full health. Jadi chance-nya ada agak sedikit beda ya ini. Kalau kita lihat option A dan option B secara hitungan matematis akan sama. Kenapa sama? Kita lihat di sini 40% full health, 40 health dan 50% full health. Ya, kalau di total adalah 10%. Nah, sini ada 30% dan ada 60. Total sama-sama. Kalau kita menggunakan namanya expected value, maka keduanya akan memiliki, karena di sini ada dua ya, ada dua payoff ya. Payoff ya. A adalah dan di sini payoff B adalah dan di sini payoff A adalah dan payoff B adalah tapi yang membedakan adalah magnitud. Di sini mungkin ada 60% saya bisa agak mengejar 60%, atau di sini adalah ya, 40% ya. Secara expected value keduanya sama, yaitu 45. Tetapi ketika seseorang lebih kemudian cenderung memilih
maka kita akan bagaimana cara dia mengkonstruksi pemikiran atau jika yang dipilih ada sekiranya salah satu bentuk dugaan yang bisa dilakukan di sini adalah jika seseorang ini cenderung untuk memilih A, maka dan untuk ini solving. Kenapa demikian? Dan oke. Di dalam ekonomi, teori ekonomi, ya, untuk membuat menyusun sebuah preferensi, ya, kita berhubungan dengan prinsip-prinsip terlebih dahulu. Oke, yang pertama adalah bentuk preferensi adalah seperti ya. Setelah di sini X itu tanda ini adalah tidak lebih disukai etis daripada X. Di sini artinya adalah basket X is as at least as good as ya. Artinya utility dari X itu lebih kecil daripada utility dari tadinya untuk mengatakan bahwa big ya, maka bedanya ada di ya teori yang dari sini ya dari hubungan bahwa kita memiliki apakah utility dari X ini lebih kecil atau dengan daripada N, apakah UX sama dengan UN, X sama dengan UX N, ya, maka kita bisa mendapatkan preferensi masing-masing dari pertama ini adalah seperti contoh ya. Jadi untuk contoh yang kedua ini adalah yang dikenal dengan nama indifference. Apa itu indifference? Yaitu seseorang memberikan value yang sama, utility yang sama antara A dan B atau ini X dan ya sebagai contoh ya Anda pilih apel atau jeruk. Saya suka keduanya. Saya mau diberikan apapun oke karena saya menghargai keduanya sama atau nilai keduanya. Apel juga oke saya suka, saya makan jeruk saya oke juga saya suka dan utility dari keduanya ya oke atau ingat ya ini bukan ketika orang mengatakan indifference ini adalah memberikan terserah. Nanti ada beda cerita. Ini kalau kita ngomong terserah ya tidak tahu atau sebagainya itu hal yang beda. Terserah dalam konteksnya adalah tapi kalau terserah adalah saya tahu terserah Anda mau berikan apa, apel atau jeruk. Nah, saya suka keduanya berarti dia. Yang ketiga adalah yang lebih besar ya berarti dalam ini kebalikan dari yang ini adalah basic dari preference relation di dalam ini. Anda silakan lihat. Kedua gambar ini ada apel, pisang dan mangga ya. Ini adalah sebuah bentuk pernyataan preferensi. Preferensi itu tadinya terus bisa dinyatakan. Tidak bisa kita ini dalam konteks standar ya, itu harus bisa dinyatakan. Tidak bisa kita mengatakan bahwa saya tidak tahu. Kalau saya tidak tahu, nah ini akan dan juga adalah ini bisa dinyatakan yang ini bahwa adalah transitif. Transitif artinya jika apel lebih disukai daripada jeruk dan kemudian jeruk lebih disukai daripada pisang, maka kita bisa melakukan investasi. Kalau ini tidak berjalan seperti ada pelanggaran tentang translation. Oke, kita tadi sudah di awal ya tadi saya katakan bahwa yang terpenting dalam menganalisis perilaku adalah bukan di
dia milih, tapi bagaimana orang tersebut bisa mengkonsumsi preferensi yang ya kemudian katakan. Saya yang dikenal di sini adalah kita membangun sebuah fungsi preferensi ini eh, dapat dikatakan sebagai konsep dasar untuk membangun pernyataan dari seseorang. Nah, fungsi preferensi ini dibangun dari aksiom dan asumsi. Ini sangat sekali ya kita membuat sebuah keduanya ya, Pak. Fungsi ataupun prinsip. Oleh karenanya ya pada dasarnya setiap orang bebas untuk satu ya. Oke, fungsi preferensi ini adalah sebuah representasi dari kalkulasi atas benefit atau apapun ya yang diterima oleh manusia. Ketika saya tadi menyusun apel lebih dari pisang, maka di otak saya yang penghitungan yang terjadi di otak saya adalah utilitas itu lebih tinggi dari pisang. Ini jelas. Saya berpikir demikian. Apapun pengalaman yang saya peroleh, pengetahuan dan sebagainya, ya yang jelas utility dari Apple lebih besar daripada pisang, sehingga dari apel atau pisang saya. Nah, fungsi preferensi ini diderivasi dari bagaimana tadi ya kita itu bisa melakukan penghitungan. Ini saya sudah sebutkan ada utility, berarti yang penting dalam mendefinisikan atau membangun fungsi adalah kita find utility-nya. Ya secara teknis adalah membentuk fungsi. Nah, kita asumsikan gitu. Linear atau yang kedua adalah bagaimana mendefinisikan probability of an event ya, the likelihood prospect or event to happen ya. Sebagai contoh tadi ada di dua problems dengan opsi B. Saya mendefinisikan dulu utility dari option A. Nah, ada 200 orang terselamatkan. Oke. Ini pasti. Berarti utilitas saya adalah utilitas dari orang. Probability-nya pasti. Saya diberitahu seperti itu. Berarti kalau kita memberikan vaksin atau ini, maka dengan probability. Untuk yang kedua adalah utility dari opsi B, di mana ada sepertiga dari 600. Kita kan inginnya menyelamatkan 600 orang. Maka utility yang dipakai adalah utility dari 600 orang yang terselamatkan, di probability-nya adalah sebesar. Kalau kita menggunakan utility ini secara linier, maka nilai dari A adalah utility-nya ya sama. Terus di sini utility-nya adalah utility-nya adalah 6. Yang membedakan di sini adalah probability. Nah, kita mendefinisikan probability itu seperti apa? Kalau sekali lagi probability adalah linear, maka valuasi kita terhadap opsi A adalah sebesar 200 dan 1, yaitu valuasi dari B adalah 600 kalikan sepertiga, yaitu 200. Inilah hitung-hitungan yang dikenal dengan. Mungkin Anda sudah familiar, tapi yang belum familiar ekspektasi ini
salah satu bentuk adalah rata-rata yang kita pikir. Di expected value ini situasi ketika semuanya linear, utility-nya linear, probability-nya juga. Oke. Nah, yang ketiga adalah noise. Oke, yang ketiga adalah noise. Mungkin rekan-rekan di sini sekalian belum terlalu ya memahami noise, tetapi coba kita lihat di sini kalau sudah pernah mendapatkan bikin regresi, maka kita punya Y sama dengan A plus BX U. Nah, U ini adalah error atau noise. Pertanyaannya adalah mengapa kita butuh U di dalam buat estimasi melalui model regresi? Karena kita admitting di sini bahwa regresi ini belum tentu sama dengan Y aktualnya. Sehingga kita admit bahwa di sini. Oke, logika ini sebetulnya sama seperti keputusan yang dilakukan oleh. Tentu kita memiliki sebuah teori di dalam otak kita. Ya, saya berikan. Pertanyaannya adalah apakah aksi selalu dengan teori? Sebagai contoh adalah Anda bangun, Anda set alarm ya, di pukul berapa? 7 pagi. Apakah pertanyaannya Anda selalu bangun di 7.00? Well, jika bisa baik sekali, tapi ini ada peluang bahwa Anda akan berarti gitu ya. 0 di sini ya plus 5, plus 10, ini minus 5, 10. Ketika Anda berada pada 6.50 atau 7.5 itu masih oke, masih tidak masalah, acceptable dan sebagainya. Dari perspektif Anda sendiri tentunya. Kalau saya bangun jam 7 masih oke, saya kan tidak ada perasaan atau mungkin hal yang salah ya sesuatu. So, noise ini sangat penting untuk membangun fungsi preferensi di era-era. Kalau yang dulu ya, itu kita utility dan probability. Oke. Di gambar yang di sebelah kanan ini saya bikin bagan ya, untuk menjelaskan kenapa di sini kita perlu risk. Yang pertama adalah dunia ini tentu saja penuh dengan ketidakpastian, ya, penuh probability atau the likelihood of event tuh. Tidak selalu kita mendapat kalau dikasih treatment, obat, dikasih vaksin, belum tentu akan sembuh, belum tentu akan sehat dan sebagainya. Ya, uncertainty di sana. Nah, di sini kita membagi risk analysis menjadi yang pertama adalah outcomes itu tidak selalu diketahui, itu adalah outcome selalu diketahui. Oke. Ketika outcome itu selalu diketahui, maka ya seperti tadi 200 orang dikalikan probability. Always 200 orang akan selamat. Pertanyaannya adalah apakah sehari-hari kita menghadapi teks seperti dan konteksnya pun sangat sedikit untuk meskipun kepastian ini juga mungkin banyak orang ingin kepastian. Nah, ketika kita menggunakan kepastian ya comes ya simple analisisnya adalah menggunakan log.
ini yang tahu ada yang enggak ya, ya pernah belajar mungkin di yang ekonomi ya. Nah, di sini adalah untuk dua ini line itu ini artinya tahu di sini adalah X besar ini kita bisa besar dan X besar. Jadi, ini adalah bentuk anagram multiplier yang bisa dilakukan untuk di optimal lagi Pak. Ini adalah optimal division. Nah, ini kalau outcomes-nya certain. Pertanyaannya adalah apakah semuanya tidak lalu most of the time tidak banyak hal-hal itu yang sifat sehingga kita kebanyakan akan berada di outcomes are uncertain itu bisa dibagi dua. Yang pertama adalah ketika kita mengetahui distribusi, yang kedua adalah ketika tidak. Apa maksudnya dari distribusi probability? Sebagai contoh adalah hujan. Kita memprediksi besok hujan atau enggak ya dan seterusnya. Tentu selama ini Anda semua atau kita semua ya pernah mengalami hujan ya, pernah mengalami kering kali dalam. Dan kita sudah mendapatkan banyak pengetahuan tentang hujan dan sebagai musim kemarau di Indonesia itu kapan dan seterusnya. Teknologi juga memberikan kita informasi gitu ya. Nah, sehingga di sini kita bisa attach the probability. Attach dari informasi-informasi. Kalau konteksnya adalah untuk apakah besok hujan? Apakah besok hujan? Kita menggunakan informasi dari itu tadi sehingga kita bisa lakukan attach the probability. Ya kan bulan apa Agustus, September gitu ya, masih musim kemarau lah kayaknya hujan nggak banyak. Lagian juga sebulan terakhir kayaknya nggak ada hujan, maka the probability getting rain itu rendah. Karena apa? Karena itu tadi gitu. Nah, di sisi lain, ketika probability distribution ini tidak bisa diketahui, ya maka akan sangat sulit bagi kita untuk bisa menebak atau melakukan bakal. Sebagai contoh, event wabah next COVID kan muncul. Kapan? Apakah kita bisa tahu? Oke, kita pernah mengalami COVID, ya. Tapi bagaimana kita bisa mengatakan, oh ya tahun 2030 ini probability-nya tinggi loh kalau mau ada untuk adanya the next COVID. COVID muncul lagi ya dengan varian baru di tahun 2003. Apakah kita bisa memprediksi? Ya dengan prediksi tentu saja dengan cara yang lebih elegan ya tidak hanya ya pokoknya tahun 2030 percaya saja tidak seperti itu ketika probability. Oke, nah di masing-masing skenario apakah probabilitas itu terjadi atau tidak itu adalah yang kalian bisa lihat di Appendix. Nah, bentuk dari yang tidak ada dan sering dipakai oleh developer. Oke, di sini saya mencoba untuk bagaimana agar Anda terbiasa ya untuk uh, behavioral economics untuk bisa diterapkan di dalam
topik-topik kesehatan ya. Eh, Tentu sekali lagi kan tentang kesehatan. Baik pasien mau ambil treatment atau kita mau beli asuransi kesehatan atau health provider apakah mau membeli alat A, B dan sebagainya ya. Semua dokter memberikan suntikan apa, obat apa kepada pasien ini tentunya dengan ya istilahnya saja adalah ekonomi. Tapi bisa jadi ya di sini health juga dan itu primnya saja. Oke, anyway, di saya di sini menyebut assorted behavioral economics principle ya. Ini yang tentunya akan lebih banyak daripada yang ini ya, tapi ini at least ada yang kunci-kunci yang bisa kalian pelajari. Yang pertama adalah bonded rational. Bonded rationality itu adalah Anda semua bisa refer kepada Herbert Simon tentang bonded rationality di mana di sini bahwa individu melakukan buat keputusan dalam kondisi yang itu tidak kita bisa pahami karena adanya batas waktu yang cepat, feedback, kita nanya ke seseorang, pasangan, teman, dan sebagainya dibahas tidak, dan juga masalah-masalah bagaimana kita memproses hal-hal di keuangan adalah kalau ya silakan apa itu yang mungkin bisa diterapkan juga. Nah intinya di sini adalah kita terbatas, kita tidak tahu semuanya. Nah, Anda lulus dua, ya apakah Anda tahu semuanya? Ya sehingga given the bounded rationality, Oke, yang kedua adalah dual system thinking. Anda mungkin pernah membaca buku dari topik ya, tidak ini ada bentuknya dua cara thinking. Pertama tipe 1 adalah berpikir secara cepat, secara apa ya, tas begitu dan hati-hatinya di sini adalah menggunakan istilahnya adalah heuristik. Heuristik ini mungkin saya mengistilahkannya adalah berdasarkan insting, berdasarkan ya insting ya mungkin ya atau apa mungkin yang sedang sedang menjadi mood hari itu atau detik itu atau kepikiran apa tiba-tiba kemarin ada pengalaman seperti ini oke langsung mikir cepat keputusan keputusan ya di sini biasanya terjadi ketika ada hal-hal seperti time pressure kemudian ya kita memang tidak ada tekanan begitu ya sebagai contoh ada di rapat TAR begitu atau mungkin rapat DPR begitu ya di mana ada tekanan fraksi ada tekanan koalisi dan sebagainya tekanan apa yaitu bisa jadi tipe 1 ini dilakukan. Nah tipe 2 ini sebaliknya cenderungnya adalah kita terkontrol kita mikir dulu kita pelajari dulu kita baca dulu dan tidak lalu bergantung. Nah pertanyaannya adalah mana yang terbaik kedua dari mungkin perkataan saya lebih buruk tidak ya tidak. Ya, sebagai contoh tadi rapat DPR ya, ini tidak ada waktu yang banyak untuk bisa melakukan penghitungan diskusi dan sebagainya
atau pernah mungkin ada harus memutuskan dengan, atau bahkan yang salah satu kasus ekstrim adalah ketika perang ya, pemimpin-pemimpin negara ketika ya, aduh, Ratu Inggris dua, dan Presiden Ukraina kemarin juga datang perang begitu ya, itu tentu ada significant pressures ya, time maupun fears from the opponents, dan sehingga bisa jadi ketika pekerjaan yang mengharuskan kita seperti itu, maka kita. Nah, yang ketiga adalah loss aversion. Loss aversion itu adalah kita memiliki at some points ya, mungkin teori ya, kan ininya adalah di sini rasa kehilangan itu tuh lebih daripada cara magnitud, lebih besar daripada magnitud ketika. Sebagai contoh adalah ya, dari kita tidak punya apa, kemudian kita mendapat uang 1 juta, delta kita 1 juta, liti atau kebahagiaan atau solid ya. Oke, kalau kita dapat 1 juta, maka ya lah itu. Di sisi lain, kita punya uang mungkin apa begitu ya, tidak perlu banyak-banyak ya, 2 juta atau bahkan mungkin 1 juta sendiri. Dari uang di kantong kita 1 juta, kemudian kita kehilangan 1. Pertanyaan saya, apakah di sini adalah minus 1 juta? Kalau iya, di sini jadi roaring ya, roaring. Apakah seperti itu? Bukan berarti ya namanya juga kehilangan pasti lebih sakit daripada mendapatkan ya. Kita lihat adalah kalau iya, ya berarti terjadi perfect mirroring. Nah, pertanyaannya adalah yang ditemukan oleh teori dan tanya adalah terus larger than the, tidak 1 juta ya. Delta dari utility-nya loh, ini bukan delta dari yang ada di kantong ya. Utility rasanya itu, waduh, juta. Nah, rasa sakitnya itu secara magnitud tidak mirror yang dengan oke, selanjutnya adalah choice architecture. Di sini namanya architecture ya, arsiteki. Berarti kita membangun, berarti kita mendesain, berarti develop. Kata kunci adalah choice can be. Dan mungkin baca buku atau konsep-konsep yang populer. Well, still populer ya, still populer karena untuk kebijakan publik sebagai contoh ini sangat sekali ya, kalau ya kita bisa katakanlah tadi ya, preferensi adalah U apel lebih besar daripada U pisang, maka A ini lebih disukai daripada. Nah, pertanyaan adalah dengan choice architecture, choice yang bisa di-influence, kita coba rubah nih. Dari yang awalnya sini, betul-betul bahwa, oh iya ya, pisang itu tuh lebih enak daripada apa. Sehingga preferensi ini bisa berubah sedemikian. Ini yang dinamakan. Nah, ini yang mungkin dari pembelajaran behavior. Nah, untuk kehidupan yang baik, untuk Oke, kemudian ada regret aversion. Ya, regret aversion adalah adanya tendensi individual untuk mengantisipasi. Oke, ini mungkin sedikit berbeda daripada utility ya. Jadi pada option di maximizer itu, ini nih contoh.
contoh klasik yang mungkin dari saya gitu. Pertanyaannya adalah diterima dan dari grade minimization. Ya. Ketika Anda makan, apakah Anda makan itu agar kenyang? Kedua, agar tidak atau agar tidak mati? Mana yang kira-kira uh, untuk Anda? Anda yang atau nah, regret aversion dia ada kecenderungan untuk menghindari. Selanjutnya ada mental accounting. Nah, ini yang tadi juga saya jelaskan banyak. Tapi juga kemudian asuransi juga termasuk. Oke. Nah, di sini mental accounting adalah individu mengklasifikasikan atau membuat sebuah konsistensi terhadap uang atau terhadap apa ya, terhadap aset yang berbeda-beda tergantung dari konteks atau intensi atau tujuan atau ya apapun itu bahasanya atau istilahnya, intinya adalah tergantung ini mau dipakai uang ini arahnya. Oke, sehingga ini relatif. Oke, saya kasih contoh. Di sini ada urusan apa coba kita bedakan perilaku antara beli merek ya, beli Starbucks dan juga beli apa baju di teras Malioboro. Di Starbucks kayaknya nggak pernah ditawar ya langsung gitu. Dan kemudian katakanlah kopi sebentar ya, harganya sekian, oh enjoy the thing. Baju di teras Malioboro, tawarnya. Ya kita menggunakan aset kita, harus kita Starbucks. Ya, caranya, konsidernya. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita bicara asuransi, ya, ini enggak ya, Bapak asuransi ini kan ada package-package. Ya jangan sampai orang menganggapnya adalah sebagai baju yang bisa ditawar ya. Ya udah Starbucks, oke, benefitnya tinggi sekali, oke saya bayar itu asuransi, saya dapat benefit yang dalam tanda kutip. Oke, ada lagi juga time discounting. Time discounting, nilai waktu uang. Keputusan yang lama. Keputusan yang lama itu memiliki discounting. Bahkan contoh apa Anda melakukan atau seorang dokter melakukan treatment dan kemudian yang sisinya adalah Anda bisa sembuh mungkin 75% akan full health, tapi ini akan obat yang ada atau treatment yang Anda lakukan akan ya kurang lebih 3 bulan. Ini ya 50% sih untuk health, tapi ya. Nah, mengkonsumsi atau melakukan treatment bulan dan 1 bulan tentu saja SK. Apakah kemudian 50% ini kan dominated, 75% ini apakah selalu dominating 50% selalu full health itu menjadi 5 belum tentu. Apakah ini yang dipilih adalah pilihan. Dan di situ ada 3 bulan katakanlah ya menerima nggak enak lah, inilah itulah sehingga
Ya udahlah, yang penting saya segera sembuh dulu deh 50% enggak apa-apa yang penting. Hal-hal seperti kemudian ada pre-commitment ya. Pre-commitment ini ya namanya pre sebelum komitmen ya komitmen yang dibangun sebelum kita melakukan hal yang memberikan. Nah ini pas seringkali ya kalau kita ada kontrak, kalau kita begitu ya sebagai contoh mungkin di sini ya hal yang lucu adalah ketika anak laki yang mau sunat begitu ya dan dia bilang umur 6. Nah ini bisa kita katakan sebagai ini untuk menjaga komitmen ini sehingga the intended action by the time itu harus terjadi, terjadilah. Oke, okay. Kemudian ada social norm adalah perilaku-perilaku yang dilakukan oleh seorang individu, tetapi pemikirannya adalah karena adanya rules di dalam kemasyarakatan ya. Nah, sebagai contoh ya, di sini saya pernah melakukan eksperimen untuk menggabungkan juga social norms ini dan juga nudge ya. Saya di situ memberikan contoh adalah kalau Anda pasar di sana ada label seperti tarif. Ini satu social normnya adalah ini kan menggunakan bahasa lokal ya, lokal sehingga lebih baik secara lokal juga dan juga dorongan ya, dorongan-dorongan untuk pasar. Nah, social norms ini yang harus dibangun bahwa ini sudah menggunakan bahasa lokal dan memang berarti ada nilai lokal soal kebersihan. Ini bagus ya. Dan social norms ini sangat banyak sekali aplikasinya ya. Salah satu adalah rekursif ya, rekursif. Kita wilayah sekitar ya RT atau RT ya. Ini kalau sama tetangga kita akan bahas. Ini adalah sesuatu hal yang bisa kita dorong ya. Ini untuk bisa mempengaruhi cara. Satu sisi lain juga adalah ya, atau ada yang programnya tidak jauh-jauh ya kita juga menggunakan pendekatan waktu itu. Jadi, ada isu ini itu sehingga tidak accepted dan seterusnya. Oke, lanjut ya. Ingredients atau komponen-komponen yang masuk ke dalam sebagai sebuah behavioral aspek di dalam ekonomi. Ya. Ini akhirnya kita belajar dengan istilah approach in. Nah, ketika berangkat dari sini, maka ya mungkin tidak mengherankan ya kemudian saya yang berbagian ekonomi itu mengajar di mahasiswa di fakultas dan pula karena heterodox approach di ini multidisiplin istilah sekarang multidisiplin
ya, dan multidisiplinnya diambil dari aspek keperilakuan itu. Oke. Di sini ada paper menarik dari Delavinya dan bahwa individu kan salah satu salah satu adalah maximizing utility function. That's that. Mau itu dari teknik, mau itu dari apa, memang kebanyakan yang ditemukan dalam utility. Dengan menggunakan dengan berdasarkan informasi-informasi, ya, kemudian kita memproses ini. Nah, kita bicara informasi, kita bicara bagaimana proses informasi. Saya menerima berita tentang kesehatan, ya orang belajar full ekonomi, Anda yang belajar full kesehatan menerima berita tentang kesehatan, ini berbeda. Tapi kita sama-sama maksimal utility function. Sebagai contoh adalah tadi soal apa, ceritanya si Homer Simpson. Dia menerima bahwa makanan mungkin ya yang diterima sebagai dia tidak sekolah juga ya. Ya sehingga makanan sehat itu adalah oh makanan sehat yang membuat kita jadi ini kuat apa bahagia gitu ya. Donat kan membuat saya bahagia, membuat saya bisa oh bisa semangat itu kan donat kan. Nah, berarti dia adalah donat. Apakah dia salah? Ya, kita tidak bisa mengatakan dia fully. Secara dianya sendiri, secara Homer, betul. Karena dia pahami seperti Oke ya, sehingga implikasinya dalam bermultidisiplin behavioral adalah kita seringkali merefleks di salah satu stream untuk membangun behavioral economy. Namakan dengan akhirnya pendekatan-pendekatan menghasilkan sebuah bentuk fungsi preferensi yang baru, belief yang sebelumnya hanya berdasarkan pada bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 2 atau utility A lebih besar daripada utility B, maka selalu A lebih disukai daripada B. Ini bisa jadi tidak. Sorry. Bisa jadi tidak jadi. Utility A lebih besar daripada utility B, maka saya pilih B daripada A. Kok bisa? Hanya consciousness, ya apel itu lebih nikmat daripada pisang. Tapi saya mau makan pisang. Boleh nggak seperti itu ya? Sekali kalau dari orangnya sendiri ya boleh-boleh saja selama dia tidak melanggar hukum, melakukan kriminal dan ya kan boleh saja apa yang di situ bisa kita jelas ya. Nah, itu tadi ya juga. Akhirnya kita yang berpikir bahwa decision making tidak hanya berbentuk A lebih besar daripada B, maka saya pilih A dari decision. Tidak selalu seperti itu. Oke, so the in conclusion adalah kita studi tentang manusia. Kita sudah bicara seperti ini, maka akhirnya jadi mulai kelihatan ya Anda yang kesehatan ya kesehatan ya oke lah di sisi klinis itu tapi tidak hanya klinis juga ya ada juga yang meminta atau menekan. Oke, so di sini yang lebih mungkin baik untuk diikuti adalah kita mendefinisikan apa yang terbaik untuk menjelaskan manusia daripada atau alih-alih bahwa kita meminta manusia untuk teori, buah teori. Oh teorinya seperti ini kok Anda berarti tidak.
mana sih ada gitu. Ya kita bicara dengan orang Bomber, apakah orang kebanyakan tergantung tadi, apalagi soal kan ya kompleks, ya kulit, bahasa-bahasa istilah. Tapi saja di masa berkembang atau ya kalau mandi malam itu rematik sebagai contoh. Nah, kemudian ini menjadi tugas ya, tugas kita untuk membawa behavioral economics dan juga experimental economics sebagai tools untuk menguji behavioral economics, ekonomi kesehatan, health economics. Contoh di sini ada apa paper dari Harry et al. Tahun 2000 tentang role behavioral economics, ya incorporating juga ya, dan untuk improving cardiovascular dan outcome. Oke, di sini eksperimen yang dilakukan adalah membagi dua, yaitu dari sisi gen dan juga dari sisi gen ya, di mana pilihan-pilihan yang dilakukan ada diet untuk badan, perilaku rokok, minum suplemen dari sisi kemudian ya bagaimana cara kontrol hipertensi, cek tensi, lipid, dan dia juga merujuk kalau menyarankan, kemudian merujuk dan sebagainya, lalu bagaimana. Oke, jadi di sini pertanyaannya adalah bagaimana cara mengimprove cardiovascular health melalui sebuah konsep kepribadian. Oke, di pasien side caranya adalah nudging. Anda jika Anda begini, promoting itu tadi ya, jika Anda ini akan begitu, atau yes, berbagai macam ya sih, adalah laba merokok, ngilu, tulo, dan untuk di clinician side dia adalah tahu bagaimana sih yang menurut dia dan itu tepat untuk mengecara mengotasinya dan sebagainya, hingga diharapkan ini nah plus sebagai contoh dikasih promoting no smoking biar begitu ya bagi maka ya ini yang perlu digenjot oleh atau bisa jadi ya kita nggak mau yang prevalensi merokok. Nah ini bisa menjadi sebagai kebijakan ya untuk itu tepat untuk kan outcome. Oke, biasanya dilakukan untuk menguji hipotesis, argumen dan sebagainya itu adalah ya kenapa eksperimen lab? Yang pertama adalah yang harus diutamakan adalah lebih murah. Ya namanya mahal atau murah relatif ya, tapi lebih murah dari field eksperimen atau field works, atau ya kita mencobakan itu di lapangan, pasti akan ya murah dari segi ya murah dari waktu dan sebagainya. Oke, nah di dalam melakukan lab eksperimen itu at least ya yang bisa dilakukan di health
topik atau hal basic adalah di sini kita cari itu bukan hanya orang ya, apa yang mau diteliti ya, yaitu boarding dan provider dengan oke, di situ kemudian ya kita subjek itu ya ada subjek barangnya. Ya, dalam hal ini kita punya ya akan kita kita hire ya, kita ikut sertakan ya ke dalam kita yang atau mungkin Anda pernah ikut eksperimen yang dilakukan ya atau di tempat lain di saya ini apa sih, nah diminta untuk apanya ini adalah apanya itu tadi adalah subjek yang mau diteliti. Nah kemudian yang kedua adalah dari subjek itu apakan ya, dalam konteks ini kasih treatment. Oke, ada recorder sistem pencatatnya itu ya, dikasih guidance ya. Lalu diberikan juga pilihan-pilihan yang lebih luas, tidak hanya satu. Ya ini mungkin pentingnya hari ini juga ya, ketika tadi ya sebagai contoh adalah kardiovaskular ya. Kalau dulu mungkin orang bicara makanan sehat ya untuk kesehatan jantung kan ya hanya terbatas begitu dan bisa jadi cenderung ya. Nah, zaman sekarang bisa lagi nih, oh ya ada oatmeal apa dengan apa tuh buah naga dengan apa yang sehat. Jadi ini lebih menarik dan maupun juga nah perlunya memberikan apa choice yang lebih. Oke, dan seterusnya ya. Di sini ada set berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 treatment ya, 6 treatment yang bisa untuk ngecek apakah ada behavior change dari si provider dan mana yang lebih tinggi perubahannya dari keenam ini. Ya kita bicara apa? Efektivitas dari treatment-treatment satu ini yang mana yang sekiranya merubah perilaku baik signifikan. Kalau semuanya signifikan ya mana yang benefitnya paling gede dari. Kalau mau menguji di lapangan ya tentunya butuh apa di sini berikan tanda lab pragmatis untuk sebagainya. Oke, ini analisis tadi di sisi evaluasi tentunya tidak hanya mengevaluasi yaitu katakanlah nomor berapa ya, nomor 2 itu yang paling signifikan perubahan yang terjadinya paling signifikan. Ya tidak hanya itu, tapi kita juga bisa mengidentifikasi aspek-aspek keperilakuan seperti yang saya jelaskan. Kita bisa menggunakan konsep bounded rationality. Jadi apa ya, orang kok saya set treatment 4 ini adalah yang paling mahal, yang paling mahal, effortnya paling tinggi, harusnya ini kan sukses juga, tapi kenapa? Ternyata itu bounded rationality. Kita semua memahami ya, oke mahal pakai alat ini, pakai alat itu dan sebagainya, istilahnya jadi bingung akhirnya. Saya cari simpel-simpelnya, simpel mana? Nomor 2, oke nomor. Yang kedua adalah menggunakan prospek teori ya. Prospek teori kita bicara pada salah satunya adalah probability dan juga loss aversion. Loss aversion ya ada nggak unsur apa kalau dibalik begitu. Kalau Anda nggak pakai ini nanti Anda akan laka atau apa begitu.
celaka ya istilahnya. Eh, Kesehatan Anda akan berkurang dengan cepat dan dan kemudian juga ada unsur probability ya. Kalau kalian lihat di appendix prospek teori itu setup fungsi probability serta setting up apa utility function. Jadi kadang-kadang ya berapa sih peluangnya untuk tiga ya ya meskipun tingkat keberhasilan apa uh, uh, longer period to live ya tapi ya ya bisa jadi seperti oke kemudian ada choice ya bagaimana kita bisa mengarchiteki menudging people untuk bisa mengikuti ya oke kalau kalau tadi yang nomor dua tadi ya sebagai modis ya berarti kita harus think oh ini makanan bagus mau kesehatan dan sebagainya mungkin hari. Nah, kemudian ada istilahnya choice of kita fed up, kita muak, kita sudah we I'm sick of many choices. Sebagai contoh Anda mau beli jaket, terus dikasih ke gudang, gudang apa? Ke gudang jaket gitu. Ya mungkin ini apa ya? Udahlah kasih aja mana yang kira-kira terbaik. Nah, atau ini juga bisa choice overload adalah fenomena sosmed hari. Karena choice overload ini resikonya adalah too many choice available sehingga jatuhnya heuristik. Nah, hati-hati, sekali lagi, bukan saya mengatakan tipe satu ini, tapi kalau orang ini tidak terlalu cakap menggunakan heuristik, maka uh, okay, you know what I'm saying ya. Tadi saya kasih contoh ada in terms of menyejahterakan, in terms of membuat sebuah koordinasi. Ini fenomena juga yang ada di ya ini karena ini meskipun the future of our society tapi bisa tahu dua ya kita ngelihat berita banyak sekali postingan banyak sekali ini itu tiap detik 24 jam ya kita dalam waktu hati dengan oke ya dan seterusnya apa possible kan untuk konteks tadi ya untuk ini dari tetapi di sini yang tergantung dari lain memungkinkan kita untuk bisa di ya banyak ya banyak sekali ya dan list ini siapa meaningnya seperti apa dan oh yang bisa dianalogikan untuk dengan konteksnya. Oke, oh ya dari sini salah satu yang perhatian saya adalah IQ effect. Ya. Invested labor leads to inflated product valuation. Uh, ini apa contoh yang sekali lagi ya ini contoh yang cukup unik juga ya. Kalau kita beli IKEA Effect ini kan sekali lagi ini kita ngomongin brand bukan berarti brand tidak ya. Inilah kegunaan dari behavioral analysis ya mungkin, mungkin sangat sangat bermanfaatannya itu tinggi sekali. Kalau kita beli barang, beli meja, ya dipikir-pikir kan harusnya lebih suka ya kalau kita itu kemudian datang ke rumah kita itu sudah dalam bentuk meja tinggal taruh begitu. Tapi IKEA mereka eh,
assembly sendiri kalau mau disusunkan bisa, tapi mungkin ya harus bayar tambahan sedikit. Nah, pertanyaannya kenapa mereka justru malah seperti itu ya? Ya ternyata ada eh, keasikan, ada ketantangan gitu, ya, ada tantangan bagi bagi konsumen untuk barang dari ya terlepas dari harganya gimana begitu. Nah, ini kan jadi lucu ya. Kenapa kita harus dalam tanda kutip ya wasting time untuk menyusun meja atau lemari itu ketika kita bisa membedakan atau lemari ini ya IKEA efek itu IKEA efek yang dan ada beberapa IKEA. Oke, oke ya nanti jika Anda ada pertanyaan untuk bahas apa aspek keperilakuan dan providers Anda bisa. Nah, untuk yang ini kita bicara bagaimana conducting an economic experiment di labnya. Promote karena iya. Oke. Charles Plot salah seorang yang juga cukup influensial di juga di eksperimen. Dia tahun 90 mengatakan apakah economics akan menjadi experimental science. Ya, Anda semua yang ada di kedokteran mungkin kalau klinis ya ada nge-lab begitu ya nge-lab, lakukan sains, lakukan apa uji coba ini itu yang dari kimia juga gitu, biologi mungkin dan sebagainya. Kita nggak berpikir itu economics ya, ilmu ekonomi itu kemudian akan bersains gitu melakukan. Mungkin tidak banyak ya. Sebagai contoh tadi uji obat ya. Obat flow ya kalau itu kan ada placebo. Obat apakah dia tambah kuat gitu kan orangnya yang dikasih pil itu dan ini berbeda secara signifikan dengan yang grup kontrolnya. Kan juga konteks-konteks. Bagaimana caranya ya melakukan field eksperimen? Apakah orang dikasihkan pil placebo itu produktivitasnya makin tinggi ya makin kuat lah begitu. Yang kontrol ya ya gitu-gitu aja. Kan diuji coba. Oke, nah poin penting dari melakukan burung ya lab eksperimen adalah kita melakukan setup dan itu betul-betul terkontrol, terencana dan pertama adalah kita menyediakan ya sekali lagi jika Anda pernah mengikuti eksperimen yang game ya putih kita menyediakan interface baik mungkin seenak mungkin um, semenarik supaya itu nggak bosan user friendly dan tidak ya kenapa pemilihan warna ini cara memberikan labelnya atau teksnya seperti itu supaya user friendly. Oke, yang kedua adalah instruksi ya. Ini kalau mau di scale up ke field experiment juga ya harus nggak ngebosenin orang nggak gampang lupa bilang gitu ya sama aja. Nah instruksi ya harus clear harus ngapain kita ini app atau update jangan ada informasi-informasi yang terselubung begitu wah ini disebutkan nggak kecuali memang bahwa itu sifatnya classified ya konfidensial ya itu information baru ya tapi kan konteksnya sudah jelas ya gitu
tahu. Kemudian semua orang itu memahami apa yang diatur di. Kalau tidak memahami ya tidak bisa jadi subjek gitu. Atau kita yang salah ya, tapi yang tergantung berapa jumlah. Dan payment ya, payment ini harus fair ini dalam arti what you've done is what you get. Biasanya kalau kita, nah ini salah satu apa keunggulan studi eksperimen dibandingkan di dalam survei seringkali kita itu mungkin nggak dibayar atau fixed payment atau undian dan sebagainya. Intinya adalah apa yang kita lakukan isi dalam survei itu tidak terjadi. Saya mengisi survei dengan sungguh-sungguh, Anda mengisi survei isi aja ngasal. Kalau kita dibayarnya secara flat ya kita, nah, kalau kita dibayarnya eh, undian gitu ya sama-sama dapat undian yang chance yang sama. Nah ini gunanya payment yang fair dan ini untuk nevertheless ya the true preference ya bisa datang iya aduh ini ya nggak jelas lah ini atau apa gitu terus kemudian dia pindah kalau di lab. Oke dan kemudian ya payment itu harus konsisten dengan kalau kita mau apakah nah namanya eksperimen ya itu ya mengatakan ini mahal tapi well at least harus sedia lah pasti harus eksperimen ya. Apalagi kalau levelnya adalah level field eksperimen makin mahal. Oke, eksperimen economics lagi menggunakan prosedur seperti ada biologi atau mungkin bahkan kedokteran juga. Yang ya, secara pribadi di sosial ini juga surat etik ya komite etik seperti. Oke, nah yang sedikit membedakan mungkin ya dibanding ini satu apa tetap saja sih saya nah ditambah psikologi kita memahami perilakuan tadi supaya apa bisa menerjemahkan teori-teori yang ada biasanya karena teori-teori ada oh ini ya kenapa ya dia masuk oh ternyata ada asumsi kunci ya kan apa untuk target subjek yang dia memenuhi kualifikasi iya atau mengapa. Dan kalau Anda kenal atau pernah mendengar nama-nama ini ya, mereka eh, seperti Dani Kahneman itu mendapatkan Nobel di bidang kan di ekonomi dia adalah background. Begitu juga ya orang-orang yang ada di nomor 2 ini mereka itu statistik bahkan mungkin bukan klinis medisme. Oke, simple procedures kita menyediakan set of problems ya tadi set of problems mungkin kita bicara di pekan-pekan di mana set of problems ini adalah translasi dari desain kita ya mengikuti sebuah konsep teori tertentu atau kita membangun teori juga tidak salah kita bangun teori sendiri itu juga sudah. Oke kemudian yang kedua adalah biarkan subjek ini bebas melakukan apa
Soalnya sekali lagi nggak mengganggu, nggak kriminal dan sebagainya. Ya ketika dia ngerespon, oh saya pilih B kok timbang A, emang kenapa gitu ya? Atau milih C atau ngisinya cara apa open question gitu. Ya kemudian hindari exogenous factors. Ya kalau di lapangan apa eksperimen di lapangan juga sebetulnya exogenous factors ini harus diminimalkan. Nah, salah satu kalau ini di lapangan ya field experiment ya teks ya yang bisa mempengaruhi si target. Atau kalau exogenous factors di dalam lab ya sebetulnya juga mungkin tidak kali ya seperti kayak. Tapi yang pernah saya alami atau juga itu adalah eh, apa eh, 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 rame begitu ya ruangan sebelah rame atau di luar lagi rame gitu. Aduh ini. Atau kadang-kadang ada begitu AC-nya kedinginan tapi nggak mau ngomong gitu ya. Ya dan seterusnya ya kalau di dalam. Nah kalau di Indonesia spesifik itu adalah komitmen terhadap kita nge-lab itu kan ada jadwalnya ya terus enggak sesuai dan sebagainya. Nah inilah yang ya kita harus hindari exogenous exogenous factor untuk. Nah ini avoid unnecessary deception seperti kasih musik, kasih apa gitu ya itu nggak perlu. Kecuali Anda memang menggunakan itu ya, menggunakan musik, menggunakan apa itu sebagai bagian dari analisa. Tapi kalau enggak ya nggak perlu. Terus appropriate incentive, nah ini sangat penting ya karena kita fair saja kita bayar orang untuk merelakan waktu, opportunity-nya ya berarti harus baik. Dengan baik ya tidak harus dengan tinggi juga tergantung konteks. Anda mahasiswa mungkin bisa ngambil surat izin penelitian ya mungkin tidak perlu terlalu mahal atau apa gitu. Oke, kemudian ya analisis. Kita clear ya. Oke, simple procedure sekali lagi ya kita mengontrol semuanya dengan heuristik ya, environmental control ya. Rule of the games, apalagi ini yang pernah terjadi juga di saya ya rule of dasar rule of yaitu AC dingin terlalu dingin gitu ya adalah jumlah peserta gitu ya pernah ada juga ada temennya gitu pengen ikut padahal kita sudah bermain interaksi ya ketika bermain interaksi kan berarti ada jumlah yang tertentu begitu oh, saya pengen ikut saya kan temennya ini gitu ya nah, ada hal seperti itu ya eh hati-hati ini ya total variable hati-hati dengan itu jadi kita memastikan maksudnya institusi ini tuh bukan institusi kita tuh bukan kita adalah yang menginstitusinya atau eksperimenternya kalau environment ini adalah ya situasi yang kita bangun kita mau bangun bangunannya ditampilkan problem saya ditampilkan dalam bentuk angka atau dalam bentuk visualisasi atau okay, the environment ya ini specify the payment, show up fee, apakah kemudian ada endowment effect ya kalau ini ya tergantung desainnya semua ya preferences berarti kita memungkinkan ya untuk subjek yang datang itu bisa ngisi
tadi, oh saya uang atau barang ya, barang deh, atau aduh saya nggak tahu, ya udahlah saya nggak tahu gitu. Untuk maintain preference, dari mana maintain preference? Dari ini kalau optimal dengan punya ya, kemudian ongkos ya, kos. eh, Ya ini agak susahnya ya, daripada mungkin ketika kita menggunakan data sekunder atau semi primer atau semi sekunder gitulah. Datanya sudah ada, tinggal kecuali apa yang akan Anda lakukan itu adalah refining. Maunya paper saya, nah paper itu jelek lah gitu ya, atau kurang layak lah dan sebagainya. Anda mengajukan mau jadi apa, menjadi mengontrol itu tadi ya, mengontrol penuh ya, ya eh, tapi juga seringkali pada prakteknya hati-hati dengan kita mengontrol apa situasi, ya tetap tetap ya upaya. Nah inilah lab saja saya lab masih itu apa field ya, seharusnya berat lagi untuk oke. The institution ada rule of the game, bahasa-bahasanya gitu. Instruksinya juga harus jelas gitu. Apakah mengizinkan adanya komunikasi atau tidak atau bagaimana begitu. No deception, sekali lagi no deception unless you really need that. Oke, nah zaman sekarang ini ya mungkin yang sedikit kompleks lagi ya. Kok ini saya orang kesehatan, belajarnya ekonomi, ekonominya juga yang ekonomi apa begitu. Sekarang ini juga harus belajar cloud technology ya untuk belajar server dan sebagainya. Tapi ini akan lebih lebih mudah ya, sebagai contoh server dengan baik, ataupun juga asal seperti yang sering saya lakukan adalah melakukan individual decision dan itu online eksperimen, online dengan protokol tertentu begitu, di mana saya lakukan apa, menghostingkan ke sebuah server ya, jadi tidak menggunakan server, cloud saja, berbagai datanya cloud tersebut. Web base yang bisa diakses di komputer Mas itu one step ahead, atau mungkin one big step ahead dari melakukan ekspor. Ya yang belum secara ini ya, secara pribadi dengan dia postingkan dan sebagainya. Prakteknya saya secara pribadi. Tapi saya pernah. Oke, apa yang kita tes di dalam eksperimen? Eh, namanya eksperimen berarti harus ada yang dikontroversi. Treatment ya istilahnya ini harus terjadi, namanya saja eksperimen, ada eksperimennya, dengar ya eksperimen itu ya, bicara masalah randomisasi. Oke, proses randomisasi sebenarnya ketika hiring di dalam eksperimen ya harus randomisasi ya. Yang saya lakukan sebagai contoh adalah menyebarkan apa, email atau apa, broadcast message dan sebagainya, sehingga kita ikut berpartisipasi. Oke, will always need control. Sehingga kita harus membuat kontrol. Kontrol ini, ya kan,
Oke, preparasi di sini adalah membuat problem set yang ini juga sudah mentranslasikan dari teori konsep argumen apa menjadi kan, dan juga hiring the subject. Hiring subject juga ya relatif gampang lah ya kita lakukan. Ini juga ada sistem-sistem rekrutmen juga yang bisa dipelajari atau dia. Nah, kemudian dari preparasi ini adalah stage testing the theory untuk segmen dan sini adalah melakukan analisis. Sorry, ini adalah testing the theory. Ini adalah eksploratif. Ada dua bentuk. Ini poinnya adalah kontrol. Apakah kontrol itu artifisial? Ya, ataukah ini adalah human? Oke, kalau testing the theory experiment kita bicara di sini ada proses, 3 tahap: preparation, proses, analysis. Nah, di sini ketika kita develop problems, di sini kita tidak memiliki kontrol human, kita memiliki kontrol aktif. Kita uji teori. Teori yang namanya decision. Inilah kontrol kita. Kontrol kita. Kenapa ya? As if there is a set of subject mengikuti teori, maka optimalisasinya sehingga kita nanti ketika kita comparing decision and optimal. Dan realnya seperti apa? Nah, untuk itu prosesnya adalah kita finding the optimal theory in the first place, dan conducting eksperimennya kita bisa melakukan desain meeting. Kita langsung ikut di semua sesi trip. Yang kedua adalah eksploratif. Ya, meskipun namanya eksploratif, di sini tetap ada kontrol. Nah, kontrolnya ini adalah human. Dimana kita biasanya bikin treatment 1, treatment 2, treatment 3, terus versus kontrol. Ya. Jadi di sini kita separate antara treated dan control groups, dilakukan within or between subject, lain, dan kemudian di sini hasilnya dalam bandingan antara treated dan control. Ya, T1 ya, kali apakah beda enggak? Kalau beda signifikan, oh berarti T1 kayak tadi ya, treatment 1 itu berhasil, efektif, bla bla. 2 juga berhasil, 3 berhasil, nah baru dibanding. Intinya seperti itu. Nah, beberapa isu di laboratorium eksperimen adalah kekuatannya ya, kekuatannya memang itu high level of standardization, terkontrol sekali, dan saya pikir akan lebih mudah ya mungkin untuk mendapatkan ini laboratorium ekonomi eksperimen ya terkait dengan ya tidak ya, klinis dan sebagainya tidak ya, ini standarisasinya tinggi dan ya gampang, tidak banyak pertanyaan lah ketika untuk mengajar. Oke, high level of control ya karena kita ada di sana ya, sampai dengan paymentnya mau kita kirimkan lewat mana bisa kita lakukan. Oke, hanya saja weakness-nya adalah ini biasanya tidak tinggi external validity. Sehingga kalau ditanya apakah ini akan di masyarakat, aduh ya mungkin jangan dulu. Tapi ya itu makanya di awal saya tulis apakah ekonomi akan menjadi studi eksperimen. Kita lakukan temukan obat atau apa begitu kan tidak langsung. Jadi tidak bisa langsung di lab ya, diuji di lab kemudian langsung ke eksternal kan. Ya ya.
ya harus. Tapi itu bisa di oh dalam lab dapat. Oke, hati-hati juga jika subjek tahu bahwa dia adalah part of the experiment, maksudnya itu lebih memahaminya. Itu penting, tapi kalau memahaminya jadi salah, salah itu jadi tidak serius. Nah, jadi ujungnya kayak survei. Nah, di sini peran instruksi dan instruksi. Oke. Kemudian yang terakhir adalah kalau ditanya oleh pengambil kebijakan rekomendasi, ya biasanya gitu ya. Rekomendasinya apa? Lalu implikasinya apa terhadap kebijakan? Seringkali ya belum tahu etis. Tapi perkiraan awal atau untuk membuka set saya pikir sangat. Oke, preparing lab eksperimen ya seperti tadi ya kita harus milih role dan treatment ya. Ya logistik, logistik jelas itu. Oke, ini ada salah satu ya yang telah saya lakukan dan drafting ya. Jadi ada collective action ya saya lakukan bahwa ya, logikanya seperti ini. Kalau kita bekerja apakah lebih baik untuk masih jam dan bagaimana agar kita mau bekerja. Ini contoh di yang mencari ya karena itu ya maka dengan besar tapi kan mereka berkumpul menjadikan yang terlihat besar untuk oke logistik dan seterusnya ya ini adalah bentuk lab offline-nya ya ada separator terus big screen di depan ada komputer gitu ya ya seperti kelas biasa ya seperti lab bahasa kah atau lab komputer biasa itu ya saja separatornya mungkin eh, baru diadakan ya. Control room perlu juga ya dan seterusnya ini ideal sekarang nggak mix ya melakukan eksperimen ada yang lab ya tergantung. Nah ada juga yang minimalis lab eksperimen pen and paper ya menggunakan tadi saya bicara ada cloud, ada server, ada coding untuk interface apa begitu ya. Tapi at the very minimal kita bisa lakukan pen and paper dan masih ada juga saya tidak hanya tidak bilang ada banyak juga yang menggunakan pen and paper untuk dibawa ke lab tas isi sekali lagi tergantung seberapa kompleks masalah yang mau dieksplorasi pen and paper daripada coding dan harus hosting deploy dan seterusnya mungkin. Oke, lab in the field using pen and paper. Nah, foto-foto yang ada di sini adalah yang pernah saya lakukan menggunakan lab in the field using pen and paper ya. Oke, yang pertama adalah yang ini. Jadi kita akan eksperimen. Ini ada di balai desa begitu. Kita kasih contoh ya. Ini big screen-nya. Dan ini big screen-nya ya sebagai contoh. Kemudian dan ini ya tempat duduknya untuk para sub. Kita jelaskan betul pen and paper, murni pen and paper. Nah, kalau yang di kanan ini gambar atas dan bawah ini kita lakukan lab in the field di kantor dan begitu, tapi kita menggunakan tab. Kita menggunakan, kita install dulu di tab ya semacam Qualtrics begitulah ya kalau. Nah, kayaknya sering juga ya. Eh, eh, kita pakai XAMPP waktu itu untuk bikin itu untuk bikin
Opera ya, basisnya Opera, web browser. Dan ya menginvite subjek itu manual aja ya, manual seperti ya mungkin orang ya buat grup sebar, ngilis apa seperti. Oke, ini inviting subjects ya, ada yang sepanjang yang saya tahu ya ada dua sistem, root ya dan ORCI. Nah, ORCI ini bisa di server individu. Maksudnya tidak perlu sebuah organisasi. Kalau sebagai contoh root ini ya seperti yang ada di kanan, root itu harus berada di poin satu dan ada di sini. Tapi kalau urus coba-coba juga saya danrekan coba eksplorasi ternyata bisa dilakukan ya seperti kita kalau mau bikin web pribadi begitu dan kita desain. Oke, instruksi harus clear paper, PPT, audio, video, apapun itu intinya adalah subjek itu paham, mengerti, tidak ada komplain dan sebagainya untuk apa yang harus dilakukan. Oke, consent form, inform consent. Nah, dari eksperimen biasanya no communication lah, no exchanges, questions from subjects, ya itu penting. Kalau online sekarang yang saya lakukan mungkin stay alert for bikin online gitu ya karena face to face. Oke, no communication, no exchange ini yang jadi kelemahan kemudian di sehingga saya menanya apakah ada distraksi dan seterusnya dan seterusnya. Pastikan tidak ada distraksi, pastikan ini, pastikan itu. Payment, nah payment ini apa what you've done get ya, kita menggunakan kartu pun juga boleh atau undian seperti ada di Champions League juga boleh atau Russian. Ini saya tuh pakai namanya random insentif ya. Jadi kita punya katakanlah 30 jadi ambil satu of yang terpilih ini kita refer ke pertanyaan katakanlah itu adalah round 15 ya. Round 15 ya dapat berapa? Ini akan menjadi pembayaran. Caranya seperti hanya sini ada kayak itu sebagai contoh. Tapi bisa juga average atau perwakilan begitu ya. Ya. Banyak inilah banyak. Oke, setting up decision problems ini ya sekali lagi sangat penting ya ini nanti. Jadi, intinya adalah turn the theory or hypothesis into a problem. Harus banyak-banyak membaca teorinya, harus banyak-banyak konsepnya, memahami. Oh, ya itu intinya seperti itu. Teorinya ya, maka saya bisa. Ya, oke, ada beberapa cara-cara untuk decision problem menginterpretasi tadi ya. Tidak semua kan ya harus sama begitu atau intinya ya ini ada oh ya. Nah ini bagaimana kita deliver ya decision problems-nya self report questionnaire. Nah, ini ada allocation problem jadi ada dapat ini berapa alokasi. Kira-kira berapa yang mau Anda alokasikan dari
Indomie sebesar katakan ada brand Packer Grup Marsha. Ini nanti kita akan bicara lebih lanjut lagi ya di ya. Oke, di sini adalah computerizing di eksperimen ya. Uh, tapi sekali lagi ya, ini bukan bukan wajib begitu atau bahkan mungkin memberi reviewer di jurnal itu. Tapi ini akan membantu sekali jika teks yang buat daripada pen on paper dan ini tadi server dan klien online atau host dan baik, kira-kira seperti itu yang bisa kan cukup banyak ya untuk pertemuan pertama ya karena diri dan apa itu tapi bagaimana mengincorporating behavioral economy atau health topics bukan. Oke, baik demikian ya untuk pertemuan kali ini yang lain. Nah, jangan lupa juga di. Oke,